untuk memacu semangat anak muda di dalam menghafal Al-Quran dan hadis Nabi SAW, mukaddimahnya adalah dirindukan kepada ilmu agama. Rindukan ilmu agama dulu. Ilmu dunia tanpa kita rindukan, mereka sudah rindu. Ilmu dunia. Karena kita hidup di dunia, tapi jangan terlena ilmu agama. Caranya bagaimana? Nah ini ilmu agama itu dipraktiskan. Maka kami tawarkan, kami tadi diskusi, kami juga di Indonesia tawarkan belajar ilmu agama itu ringan dulu. Ada bagi orang yang punya kesibukan berat. Sibuk, apakah bisnismen, pejabat yang sangat sibuk ngurusi rakyat dan sebagainya. 4. Pelajari 4. Dan kita susun kurikulumnya. Yang pertama fikih praktis. Fikih agar bisa sholat, wudhu secepatnya. Dan disiplin cara mengajaranya. Nanti ada metodenya. Yang kedua adalah akidah. Kita yang ada di Brunei, khususnya di Asia, ahli sunnati wal jamaati, yang jelas akidah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak tadi itu. Akhlak termasuk diantaranya sampel akhlak itu nanti dalam silsilah selanjutnya. Insya Allah nanti malam, besok pagi kita akan ada bicara tentang akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak saudara, itu silsilah. Akhlak itu bagaimana? Bukan akhlak teori. Semua kalau akhlak teori macam ini. Anak-anakku hukum berbakti pada orang tua gimana? Wajib. Tapi sampai di rumah kurang ajar sama orang, kasar sama orang tua, ada. Bukan itu, akan tapi disetuk hatinya. Hei, bagaimana urusan dengan ayahmu? Gimana abahmu? Abahmu sebagai apa? Ayahku petani. Awas ya, ayah petani bukan kau rendahkan. Disentuh hatinya. Akhlak. Yang keempat, membaca Al-Quran. Al-Quran, ada metode membaca Al-Quran. Kalau 4 ini sudah sangat cukup untuk keselamatan. Akidah, fikih, akhlak, Al-Quran. Yang praktis kemudian dia senang dengan agama. Kalau sudah senang dengan agama, maka nanti kita kasih motivasi menghafal Al-Quran. Akan tapi kami ingatkan juga orang menghafal Al-Quran harus dilanjutkan setelah itu untuk memahami Al-Quran. Hadis Nabi dihafal saja tidak akan selamat orang kecuali difahami. Yang diperintahkan oleh Allah kepada kita adalah merenungi Al-Quran. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, umirna bitadabburil Qur'ani wa qad takaffalallahu bihifdhihi. Kita ini diperintah oleh Allah untuk merenungi firman-firman Allah. Adapun yang menjaga Al-Quran adalah Allah. Walakinnana, kata Imam Syekh Sya'rawi, walakinnana, akan tapi kami insaghalna bihifdhihi, kami lebih sibuk dengan menghafal, wa tarakna tadabburah, kemudian lupa merenungi. Tapi ingat, yang menghafal Al-Quran adalah istimewa. Hanya diberi motivasi nanti agar senang sambil baca Al-Quran, nanti mereka harus bisa menghafal Al-Quran, harus memahami. Jadi diberi motivasi. Kemudian agar senang juga, metodenya harus ada percepatan. Sebab kalau menghafal Quran lama-lama, dia harus belajar ilmu yang lainnya. Kami ingin bahwasanya membelajar Al-Quran dipercepat. Dan kami juga ada di Al-Bahjah itu ada anak-anak di usia dini menghafal Quran. Menghafal Quran itu tepat sekali. Kami sampaikan kepada para orang tua di usia khususnya di usia 12, 13, 14, 15. Usia ini usia yang setan mengintai. Setan mencari-cari anak-anak. Kenapa? Masa puber. Sudah mulai senang dengan lawan jenis. Ingin ikut-ikutan meniru. Maka kalau Anda sibukkan anak-anak Anda di usia ini dengan Al-Quran, ajib. Pagi menghafal, sore store. Pagi menghafal, sore store. Terus sibuk, tiba-tiba sudah gede dia. Indah sekali menghafal Quran. Cuma harus ada metode percepatan agar dia semangat. Nah, kalau kami di Al-Bahjah, metode tidak metode aneh-aneh. Metode mengulang. Jadi begini, anak-anak menghafal Al-Quran sama semuanya. Baru nanti digali potensinya. Mana yang bisa dipercepat, dipinggirkan supaya tidak campur. Atau sudah mentalnya kuat, fisiknya kuat, maka masuk kurantin. Masuk kurantin 1 tahun tidak di tempat ini, dipisahkan 100 orang, 100. Dalam kurantin ini adalah harus selesai 1 tahun. Gimana agar selesai 1 tahun? Kalau ngebayangin memang berat, setiap hari dia harus membaca Al-Quran, mengulang tidak kurang dari 5 juz. Sampai 10 juz setiap hari. Cuman dia tak capek, tak penat dia. Kenapa? Karena di tempat yang jauh, tempat nyaman, dia berpikir hanya 1 tahun, setelah itu kembali lagi. Itu bisa dilihat nanti kalau ada yang menerapkan di sini, kita akan kirim tim mencoba yang macam ini. 1 tahun dia mengulang Al-Quran, 6 bulan sudah selesai, 4 bulan penguatan. Kenapa mengulang 15? Cara mengulangnya adalah sama-sama, ada yang membimbingnya.
Jadi anak-anak nggak berasa berat. Pokoknya dia ikut guru. Kalau guru Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, dia harus ikut alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi, membaca semuanya. Lisannya terlatih. Setelah itu menghafalnya cepat, baru setelah itu belajar ilmu yang lainnya. Kadang menghafal Quran kan dikit-dikit lama, 10 tahun nggak selesai, 5 tahun nggak selesai. Akhirnya apa? Quran tak hafal. Belajar ilmu yang lain takut hilang Al-Qurannya. Mau menguatkan Al-Qurannya, ilmu yang lainnya takut tak dapat. Akhirnya bimbang dia. Tak ini, tak itu. Tak ini, tak itu. Tak ini, tak itu. Maka kuatkan Al-Quran di usia kecil. Setelah itu boleh jadi insinyur, engineer yang hebat, dokter yang hebat, pejabat yang hebat. Setelah hafal Al-Quran ini hebat. Jadi cara menghafalnya dipercepat. Percepatan itu penting sekali. Nanti kalau ada, kami pun itu menemukan metode ini dari seorang kiai yang sangat tersembunyi. Saya datang ke tempat tersebut, muridnya 800. Gurunya cuma 3 atau 4. Saya aja punya pesantren tahfidzul Quran, 10 anak 1 orang. Bagaimana berapa ratus begitu? Caranya rupanya. Tahajudnya 3 juz. Saya bayangin stres, pusing. Cuman ternyata kalau suasananya dibuat, ternyata anak tak merasa berat. Bahkan di pesantren kami itu, anak-anak selalu minta, bila kami diantar ke tempat Quran din tersebut, bila mengantri. Kita buat seindah mungkin. Boleh nanti di sini buat sampel anak-anak menghafal 1 tahun menghafal Quran nanti dengan cara macam ini. Orang tuanya tak boleh tengok dia. Lebaran hari Idul Fitri tak boleh pulang, tapi setelah itu senangnya 30 juz Al-Quran. Nah, ini kalau lama-lama akhirnya jenuh dia tak bisa menghafal, tak senang menghafalnya terlalu lama. 3 juz tak hafal-hafal, lupa depan, hafal belakang, lupa depan, ngulang ke depan, lupa belakang. Akhirnya malah tidak bisa mendapatkan apa-apa. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.